Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 sebagai tim cyber security yang akan membantu masalah atau risiko di dunia maya dari perusahaan Cetter. Di sini kami memiliki beberapa spesialis, yaitu ada spesialis analisis keamanan, spesialis forensik, dan spesialis hacker. Di sini saya Muhammad Nawfal Akfasi sebagai spesialis analisis keamanan yang bertugas di mana tugasnya adalah memetakan potensi ancaman cybercrime dan kemudian memberikan masukan untuk melakukan mitigasi atau serangkaian upaya untuk mengurangi risiko ancaman dunia maya yang berupa untuk menyelesaikan ancaman tersebut. Untuk spesialis forensik, tugasnya yaitu melakukan penyelidikan setelah potensi kebocoran keamanan yang baru saja terjadi. Seorang spesialis forensik harus memiliki kemampuan teknik mumpuni untuk bisa mencari dan memetakan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh si pelaku untuk bisa melacak dan menemukan si pelaku tersebut. Untuk spesialis hacker ini memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap sistem telematika yang melalui berbagai banyak cara. Dan di sini kami akan menjelaskan apa itu cyber security dan apa risiko dunia maya pada perusahaan Cetter. Cyber security adalah kumpulan alat, kebijakan, konsep keamanan, perlindungan keamanan, pendekatan manajemen risiko, pelatihan, praktik terbaik, jaminan dan teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan cyber dan organisasi dan aset pengguna. Organisasi dan aset pengguna dalam cyber security termasuk perangkat yang terhubung komputasi seperti personil, infrastruktur, aplikasi, layanan, sistem telekomunikasi, dan totalitas informasi yang dikirimkan dan disimpan dalam lingkungan maya. Cyber security merupakan upaya untuk memastikan pencapaian dan pemeliharaan sifat keamanan organisasi dan aset pengguna terhadap risiko keamanan yang relevan dalam lingkungan cyber. Untuk tujuan keamanan umum terdiri dari ketersediaan, yang integritas termasuk di dalamnya keaslian dan kemungkinan upaya mengurangi terjadinya penolakan, serta terakhir kerahasiaan. Pertama-tama, sebelum saya melanjutkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Senasiri dan Gardiana. Di sini saya berspesialisasi sebagai hacker atau peretas. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai garis besar risiko dunia maya Cetter, yang menurut kami salah satunya harus menjadi fokus utama Cetter. Banyak sekali resiko-resiko yang terjadi di dunia maya. Menurut kami, ada dua garis besar resiko dunia maya pada Cetter. Di antaranya, yang pertama yaitu ransomware. Ransomware merupakan salah satu bentuk serangan cyber yang paling cepat berkembang, karena ransomware merupakan malware yang menuntut pembayaran setelah mengenkripsi file korban, sehingga membuat korban tidak dapat mengakses file tersebut. Kemudian di sisi lain, membayar uang tebusan tidak menjamin pemulihan data terenkripsi tersebut. Lalu yang kedua, yaitu kerentanan dalam aplikasi web dan jaringan. Menurut kami, penjahat cyber terus-menerus mengidentifikasi kerentanan baru dalam sistem, jaringan, ataupun aplikasi untuk mengeksploitasi. Kegiatan ini dilakukan melalui serangan otomatis dan dapat mempengaruhi siapapun dari mana saja, sehingga memudahkan pelaku untuk dapat dengan mudah mengetahui data-data penting dari perusahaan tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tia Nurjana. Saya sebagai spesialis analis keamanan. Di sini saya akan menjelaskan aset utama perusahaan dan potensi ancaman keamanan cyber. Ada dua aset utama perusahaan. Yang pertama ada aset informasi dan yang kedua ada aset fisik. Yang akan saya jelaskan adalah aset informasi. Yang pertama, ada detail bank saat mendaftar untuk membayar aplikasi. Potensi ancamannya, kebanyakan pengguna masih banyak yang memberi data palsu bank saat mendaftar dan membayar aplikasi. Yang kedua, ada database. Potensi ancamannya, peretas melakukan pembobolan database pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada file data. Potensi ancamannya, peretas akan melakukan penyadapan pada salah satu akun staf perusahaan. Aset fisik adalah aset yang berwujud dan dapat dilihat atau disentuh,
dengan kehadiran fisik yang dapat diidentifikasikan. Ada beberapa aset paling utama di perusahaan dan potensi ancaman keamanan cybernya. Yang pertama ada iPhone perusahaan untuk semua staf. Contohnya seseorang mengambil informasi perusahaan dengan cara meretas IP iPhone stafnya. Yang kedua ada staf dan kesadaran mereka tentang keamanan dunia maya. Contohnya salah seorang staf perusahaan secara sengaja ataupun tak sengaja membagikan secara luas informasi milik perusahaan. Yang ketiga, aset fisik ID card staff. Seperti seseorang meretas informasi ID card staff. Itu contohnya. Yang keempat, ada aset komputer milik perusahaan. Contohnya seseorang mengambil informasi perusahaan yang meliputi data-data privasi perusahaan yang melalui meretaskan IP address komputer. Yang kelima, aset fisik server data perusahaan. Seseorang mengambil informasi perusahaan dengan cara meretas server data milik perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas 5 pekerjaan utama yang dibutuhkan oleh chatter. Yang pertama, merancang dan menerapkan sistem informasi yang dibutuhkan klien agar aman. Alasannya, kebijakan keamanan dapat memastikan bahwa semua orang di perusahaan memiliki keamanan sama dalam hal penanganan, penggunaan, dan penyimpanan data penting. Juga memastikan bahwa ahli informasi perusahaan mengikuti aturan yang sesuai dan disepakati untuk melindungi data dan mengurangi kerusakan jika terjadi serangan dunia maya. Yang kedua, merancang dan menerapkan program pelatihan dan kesadaran keamanan. Alasannya, pelatihan dan kesadaran keamanan adalah kunci untuk melindungi data. Karena meskipun perusahaan sudah memiliki kebijakan sandi resmi, kebijakan tersebut tidak akan selalu membantu melindungi informasi jika masih saja ada karyawan yang melanggar aturan atau tidak patuh terhadap aturan keamanan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memantau aktivitas berbahaya di jaringan klien. Alasannya, untuk melihat hasil bagaimana penerapan praktik setelah para karyawan mengikuti pelatihan keamanan, maka pihak perusahaan wajib untuk memantau aktivitas karyawan. Contoh tindakan yang dapat dilakukan pihak perusahaan adalah melacak kejadian seperti pembuatan akun dan login akun yang memungkinkan perusahaan dapat mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan dan melihat siapa saja yang terlibat. Yang keempat, analisis virus dan malware yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Alasannya, dengan menganalisis virus dan malware yang digunakan untuk mendapatkan informasi, kita dapat mengetahui sistem operasi apa saja yang dapat digunakan dalam mengatasi serangan cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Sutialisnya sebagai analisis keamanan. Di sini saya akan menjelaskan kelima pekerjaan yang dapat meningkatkan keamanan cyber, yaitu mengembangkan strategi dan visi untuk menangani keamanan dunia maya. Alasannya karena menurut kami, strategi keamanan cyber merupakan acuan bersama seluruh kepentingan keamanan cyber dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan cyber di instansi masing-masing. Strategi ini dan visi ini sangat berguna dalam pekerjaan sehingga dengan ini tujuan pengamanan dunia maya akan lebih tertuju dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Sekian penjelasan mengenai 5 pekerjaan yang dapat meningkatkan keamanan dunia maya. Kami berharap pihak chatter dapat memilih kami untuk mengatasi masalah resiko dunia maya yang terjadi di perusahaan chatter, karena kami memiliki tim terbaik yang akan membantu perusahaan chatter dengan cara memastikan kelas-kelas keamanan cyber serta mengajarkan keterampilan keamanan yang relevan pada karyawan. Selain keterampilan teknis, kami juga memiliki orang-orang yang kami rekrut sudah memiliki keterampilan komunikasi, bekerja dengan baik dalam tim, dan menunjukkan empati dan integritas.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai rangkuman risiko terbesar dan bagaimana Anda berniat membantu. Yang pertama, rangkuman risiko terbesar. Serangan cyber dapat menyebabkan gangguan yang signifikan dan bahkan merusak perusahaan yang kuat. Perusahaan yang terkena dampaknya akan kehilangan aset, reputasi dan bisnis, dan menghadapi tuntutan bayaran dari pelaku. Dengan ancaman cyber yang terus berkembang, penjahat dunia maya menjadi semakin canggih dalam taktik mereka, berpose sebagai ancaman yang berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana Anda berniat membantu? Hal-hal yang bisa kami bantu untuk mengatasi masalah resiko dunia maya pada perusahaan chatter adalah memastikan sistem sesuai standar. Contohnya, ketika melakukan proses transaksi kartu kredit dengan cara yang tidak sesuai dengan standar industri kartu pembayaran, maka kami akan mempertemukan staf teknis, hukum, dan operasi bisnis untuk mendiskusikan sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itulah kesimpulan mengenai rangkuman resiko terbesar dan bagaimana Anda berniat membantu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Jati Sukmanto dari tim Cyber Security yang akan membantu masalah atau resiko dunia maya di perusahaan chatter. Di sini, saya sebagai analisis keamanan. Di sini, saya akan melanjutkan kesimpulan yang telah rekan saya sampaikan. 2. Mengidentifikasi kerentanan. Contoh kasusnya adalah ketika kami menemukan sebuah cara untuk mengubah kata sandi setiap pelanggan menggunakan hal umum yang dikenal sebagai kerentanan. Kemudian, kami akan memanggil atau berbicara dengan petinggi pengelola dana tersebut dan memberitahu mereka tentang masalah kerentanan bahaya tersebut. 3. Memantau dan merespon serangan. Contoh kasusnya adalah ketika tim kami telah menyiapkan sistem pemantauan yang memperingatkan mereka terhadap perangkat lunak berbahaya pada jaringan tersebut. Sistem pemantauan akan memberitahu tentang beberapa aktivitas yang tidak biasa di akun email staff dan secara otomatis menonaktifkan akun itu. Kemudian, kami menyelidiki dan menemukan bahwa seorang anggota staf telah membuka data email yang berisi malware. Kemudian, tim kami akan bekerja dengan anggota staf tersebut untuk memulihkan akun email tersebut dengan cara mengatur perangkat lunak dan mendapatkan kembali dokumen dari penyimpanan data tersebut. Keempat, mencegah pembobolan data. Tugasnya adalah menganalisis kebijakan, prosedur, dan struktur departemen untuk mencari risiko terhadap privasi pengguna. 5. Keterampilan komunikasi dan integritas sangat penting. Di samping keterampilan teknis, kami juga bekerja dalam tim dan berkomunikasi dengan baik bersama sebagai orang-orang yang bersangkutan. Integritas pribadi sangat penting untuk menjaga keamanan dari sistem yang sensitif. Komunikasi dengan staf non-teknis juga sangat penting untuk memastikan bahwa praktik terbaik diimplementasikan di seluruh sisi sebuah organisasi. Sekian dari saya, terima kasih.